Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini. Sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah dalam hadisnya, ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu olehnya. Ini Rasulullah sudah mengingatkan dari awal. Apa itu? Dua nikmat itu yang manusia kebanyakan terlena. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat, berupa kesehatan. Ketika kita diberi kesehatan, ayo kita pergunakan untuk beribadah sebaik-baiknya, untuk menghamba kepada Allah. Yang kedua, al-faragh, kesempatan. Banyak waktu yang kita pergunakan, yang kita sia-siakan, kita tidak digunakan untuk yang manfaat, itu termasuk nikmat yang disia-siakan. Hari ini kita berpuasa Ramadan, ayo kita perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak kita berzikir kepada Allah. Para sahabat Al-Huda yang saya hormati, hari ini insyaallah kita akan mengkaji seputar tentang khususiyah umat Nabi Muhammad. Apa itu khususiyah? Karakteristik, keistimewaan terhadap umat yang terdahulu. Perbedaannya apa sih tentang umat Nabi Muhammad ini dengan umat yang lain? Itu ada perbedaan. Saya akan mengkaji sedikit nanti di sini karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Karakteristik umat Nabi Muhammad, keistimewaan, kekhususan umat Nabi Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, pertama, keistimewaan umat Nabi Muhammad nanti itu jauh di antara dengan umat-umat terdahulu. Pertama, raf'ul isri, diangkatnya beban syariat yang begitu berat. Kalau umat-umat terdahulu seperti umat Nasrani, Yahudi, masih zaman-zaman Nabi Musa, syariatnya itu begitu berat, sangat berat, sehingga di sini diumpamakan. Syarat tersebut diumpamakan di sini, hiya asbah ma yakun bi atwaqil hadid allati tahitu bil a'naq. Seakan-akan syarat umat terdahulu itu ibarat kalung dari besi yang kita kalungkan di leher. Sehingga orang-orang terdahulu itu sangat berat sekali untuk melaksanakan syarat tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Allah angkat syariat yang berat itu ihtiraman li Rasulillah, karena menghormati Rasulullah. Itu raf'ul isri. Sekarang saya akan memaparkan apa saja belenggu, apa saja syariat orang-orang terdahulu itu. Kok bisa begitu berat dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkal aghlalu wal athqalu katsiratun, kata dalam kitab ini, belenggu dan beban syariat itu banyak sekali. Faminha, diantaranya qat'u mawdi'in najasah, dipotong tempat yang terkena najis. Bayangkan umat terdahulu, umat yang sebelum umat Nabi Muhammad, kalau terkena najis, pamannya ada tai cicak, itu jatuh di pakaian, ini pakaian. Untuk mensucikan itu tidak cukup dengan membasuh air, itu saking beratnya. Terus bagaimana cara mensucikan? Qat'u mawdi'in najis, harus dipotong tempat yang terkena najis. Harus pakai gunting, mau tidak mau. Di sini itu harus dipotong, dibuang
pakaiannya yang terkena najis. Itu berat sekali umat-umat terdahulu. Bahkan di sini dijelaskan juga, fa idza asabatin najasatu thawba ahadihim, ketika najis itu mengena pakaian seseorang, baik najis apapun itu, najis percikan, umpamanya percikan orang ketika kencing, ada tahi cicak, tahi ayam, apapun itu termasuk najis yang harus dibersihkan ketika mau melakukan sholat. Tidak cukup membasuh, tidak cukup. Kalau umat terdahulu harus dibuang tempat yang terkena najis itu. Ini tertera, keterangan ini tertera di kitab Al-Bukhari. Kitab Al-Bukhari yang sangat kita familiar, begitu sahihnya, begitu validnya di bawah Al-Quran. Al-Quran itu yang paling atas kalau untuk mau kita jadikan rujukan agama. Kalau hadis ini di bawahnya, hadis ini Sahih Bukhari ini yang paling valid, yang paling asli, yang paling bisa diambil dalilnya. Jauh dari hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, itu hadis sahih. Bahkan kata ulama di sini, waqad za'ama ba'dhum, sebagian ulama itu berkata di sini, berpendapat, andaikan najis itu mengena kulit seseorang, harus dibuang juga kulitnya, dipotong. Ini umat terdahulu. Umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad diutus, umat Nabi Nuh, Nabi Musa. Ini syariat mereka itu begitu berat. Bayangkan kalau umpamanya kita itu ada pada zaman mereka, apakah mampu? Hanya terkena najis saja harus dipotong tempat terkena najis. Walau kana minal jismi, walaupun anggota badan. I'timadan ala zahiri riwayati Abi Daud, ini berdasar, berlandas kepada riwayat Abi Daud. Nah, ini ada hadisnya, bukan hanya sekedar omong kosong. Kalau namanya terkena najis zaman dahulu itu harus dipotong, itu ada hadisnya. Ini diriwayatkan Abi Daud. Kanu idza asabal baulu jasada ahdihim qata'u ma asabahul baulu minhum. Ini riwayat Abi Daud. Nanti kita ketemu hadis ini di Sunan Abi Daud, Kitabut Taharah, Babul Istibra' minal baul. Nah, ini umat terdahulu, begitu berat. Sekarang bagaimana umat Nabi Muhammad? Allah tadi itu pertama raf'ul isri, Allah angkat taklif, beban syariat yang sudah Allah tetapkan di umat terdahulu, Allah itu buang karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma hadhihi al-ummah fa innahu yakfi fi syar'iha fi mithli dzalika iraqatul ma. Cukup kalau umat Nabi Muhammad terkena najis, cukup siram dengan air. Sudah bersih, sudah suci. Tidak usah memotong anggota tubuh, tidak harus memotong pakaian. Itulah umat Nabi Muhammad. Ada khususiat, ada keistimewaan dibanding umat-umat terdahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat terdahulu. Yang kedua, ada mu'akalatil haid. Kita tahu, andaikan sekarang ada wanita menstruasi, itu bahasa kedokterannya, kalau kita bahasakan itu haid, datang bulan, itu perempuan. Kalau zaman dahulu, umat-umat terdahulu, perempuan yang datang bulan ini, kalau mau makan itu tidak boleh bersama dengan keluarganya. Umpamanya ada satu keluarga makan, satu perempuan itu haid, maka perempuan tadi tidak boleh dekat dengan orang yang makan, harus ada tempat khusus. Berarti ini luar biasa pukulan ini sama wanita itu. Jadi beban moral
Kalau kita sekarang katakan beban moral, perempuan haid itu disendirikan tempatnya. Bahkan di sini itu bal yatrukuha fil baiti munfaridatan. Kalau bisa itu dibuatkan rumah sendiri jauh dari tempat keluarganya. Ya, kita buatkan di satu tempat di hutan atau di gunung yang jauh dari rumah itu syariat terdahulu, umat-umat terdahulu. Kok begitu beratnya syariat tersebut? Wanita haid aja tidak boleh muasyarah, bergabung, apalagi berhubungan tidur dengan suaminya, makan aja tidak boleh. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu Allah angkat beban itu semua. Allah ihtiramkan perempuan juga di sini. Nanti wanita haid itu boleh, kalau umat Nabi Muhammad makan minum bersama boleh, tidak ada larangan. Itu umat Nabi Muhammad. Bahkan dengan suami boleh tidur bersama, hanya yang tidak boleh illa nikah. Nikah di sini dalam hadis ini jima. Itu yang tidak dibolehkan. Selain itu boleh, tidak ada larangan. Itu umat Nabi Muhammad. Begitu istimewanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur kita dijadikan. Tapi di sisi lain kita itu punya tanggungan beban. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini umat terbaik kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Label kita itu, labelnya itu sudah khaira ummah. Tapi khaira ummah kita bagaimana kita untuk melaksanakan tadi, ta'muruna bil ma'ruf, ada amar ma'ruf. Kita melihat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita bilang aja, harus kita katakan itu tidak boleh, itu haram, itu aja. Itu yang boleh, itu yang tidak haram. Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu memerintahkan yang baik. Ayo sholat, waktunya sholat. Ayo ngaji, ketika mengeluarkan zakat, ayo mengeluarkan zakat. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya tadi khaira ummah itu ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua tanhauna 'anil munkar. Ini yang berat. Mencegah kemungkaran itu yang berat. Kalau amar ma'ruf semuanya bisa. Kita menyuruh orang sholat bisa, semuanya bisa. Tapi ketika melihat kemungkaran, di situ orang-orang yang susah untuk diatur, yang mungkin akan membahayakan, itu memang agak susah. Tanhaun 'anil munkar itu memang agak susah. Wa tu'minuna billah, harus beriman. Maka masuk dengan karakter tadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Sahabat Al-Huda yang saya muliakan, sudah saya ulas sedikit saja tadi, cuma dua tentang karakteristik atau keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan sedikit ini yang saya paparkan bisa memberi manfaat, bisa memberikan ilmu yang banyak untuk mengkaji lagi lebih dalam. Apabila ada kata-kata saya ataupun keterangan saya yang tidak sesuai, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.